Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan mata kuliah hadis yang berjudul Hadis dari Segi Kuantitas, yang beranggotakan saya, Amanafia Alaya, NIM 034, dan teman saya, Ana Istiqomah, NIM 033. Jadi yang pertama yaitu pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. Kuantitas hadis di sini yaitu dari segi jumlah orang yang meriwayatkan suatu hadis atau dari segi jumlah sanadnya. Jumhur ulama membagi hadis secara garis besar menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Di samping pembagian lain yang diikuti oleh sebagian para ulama, yaitu pembagian menjadi tiga macam, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa merupakan isim fa'il dari kata al-tawatur yang bermakna al-tatabu atau berturut-turut, atau datangnya sesuatu secara berturut-turut dan bergantian tanpa ada yang menyela. Secara istilah di kalangan ulama hadis mutawatir didefinisikan dengan redaksi yang beragam meskipun esensinya sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tiap-tiap tingkatan sanadnya sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Mustahil mereka sepakat berdusta tentang hadis yang mereka riwayatkan. Lalu syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama yaitu diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Jumlah perawi hadis mutawatir sekurang-kurangnya 5 orang. Selain itu, Astighori menetapkan bahwa yang paling baik minimal 10 orang. Sebab jumlah itu merupakan awal bilangan banyak. Yang kedua yaitu keseimbangan antar perawi tabaqat atau lapisan pertama dan tabaqat berikutnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan penglihatan langsung atau empiris. Selanjutnya adalah macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang sama persis. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang hanya mutawatir maknanya, lafaznya tidak mutawatir. Contoh mutawatir maknawi sangat banyak diantaranya tentang ru'yat, bilangan rakaat dalam sholat dan lainnya. Contoh lainnya yaitu hadis yang menetapkan jumlah rakaat bagi sholat maghrib 3 rakaat, karena seluruh periwayatan dalam hal ini menetapkan bahwa sholat maghrib 3 rakaat, baik yang diriwayatkan Nabi SAW sholat maghrib di Madinah atau di Makkah, ataupun safar dalam perjalanan dan bermukim. Lain lagi ada riwayat bahwa para sahabat melakukan sholat maghrib 3 rakaat yang diketahui Nabi SAW. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu hadis ahad. Secara bahasa kata ahad atau wahid berarti satu. Maka hadis ahad atau hadis wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Ulama lain mendefinisikan dengan hadis yang sanadnya sahih dan bersambung hingga kepada sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi kandungannya memberikan pengertian zani dan tidak sampai kepada qati atau yakin. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur menurut bahasa ialah al-intisar wa aswazu. Artinya sesuatu yang tersebar dan populer. Sedangkan menurut istilah yaitu hadis yang diriwayatkan 2 orang atau lebih tetapi tidak sampai batasan mutawatir. Dari sudut kualitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis masyhur sahih, yaitu hadis masyhur yang memenuhi syarat-syarat kesahihannya. Maka hadis masyhur sahih dapat dijadikan hujjah. Contohnya,
Barang siapa yang hendak pergi melaksanakan sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Yang kedua yaitu hadis masyhur hasan, yaitu hadis masyhur yang kualitas perawiannya di bawah hadis masyhur yang sahih. Contohnya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang ketiga yaitu hadis masyhur yang dhaif. Artinya hadis masyhur yang tidak memiliki syarat-syarat atau kekurangan salah satu syarat dari syarat hadis sahih dan tidak dapat dijadikan hujjah. Contohnya, siapa yang mengetahui dirinya, niscaya ia mengetahui Tuhannya. Macam-macam hadis ahad yang kedua yaitu hadis aziz. Aziz berarti mulia, kuat, atau sedikit. Secara terminologis, aziz didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya 2 orang perawi, diterima dari 2 orang pula. Sebagaimana hadis masyhur, hadis aziz terbagi kepada sahih, hasan, dan dhaif. Pembagian ini tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan kualitas ketiga kategori tersebut. Yang ketiga yaitu hadis ghorib. Ghorib menurut bahasa berarti al-munfarid, artinya menyendiri, atau al-ba'id an aqribihi, artinya jauh dari kerabatnya. Sedangkan terminologis ghorib didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Hadis ghorib dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, dilihat dari sudut bentuk penyendirian perawi. Hadis ghorib mutlak, artinya penyendirian itu terjadi berkaitan dengan keadaan jumlah personilnya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad berasal dari kata Arab ahaj, bentuk jamak dari kata ahad yang berarti satu. Secara bahasa, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang saja. Sedangkan hadis mutawatir, secara bahasa kata ini berarti berturut-turut atau datangnya sesuatu secara berturut-turut dan bergantian tanpa ada yang menyela. Kriteria-kriteria hadis ahad adalah diriwayatkan oleh 1, 2 orang periwayat atau lebih. Jumlah periwayat itu tidak mencapai batasan mutawatir. Jumlah 1, 2, atau lebih periwayat itu terjadi pada salah satu tingkatan sanadnya meskipun tidak pada keseluruhan tingkatnya. Sedangkan kriteria hadis mutawatir adalah diriwayatkan oleh periwayat yang banyak. Mustahil secara logika atau adat mereka sepakat berdusta. Jumlah banyak itu terjadi pada setiap lapisan atau tingkatan sanad dari awal sampai akhir, dan sandaran berita berdasarkan pada indera. Cukup sekian penjelasan hadis dari segi kuantitas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.